Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin Allah langkah kakinya dan duduknya di Masjid Baitul Hakam, bukan dari ruang kerja tapi dari rumah masing-masing, sebagaimana Rasul bersabda, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafiralahu. Langkah kaki yang ditujukan ke masjid dengan ibadahnya adalah rahmat yang dilipatkan Allah dalam setiap langkahnya. Wa idza qa'ada mahfiralahu, dan duduknya di masjid duduk yang Allah jamin mendapat ampunan dosa. Amin. Alhamdulillah. Ini baru sebagian nikmat, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rizki, nikmat ilmu, nikmat pekerjaan, banyak gak mampu kita menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Demikian Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup. Maka sebaik-baik kita sebagai hambanya adalah bersyukur. Dengan kita bersyukur, maka nikmat ini akan Allah tambahkan. Dan janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim, surat ke-14 di ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir siang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abd dan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun optimal di dalam meneladani beliau, terutama dalam cara ibadah, cara menjalankan syariat, cara menjaga ukhuwah, cara berakhlakul karimah, dan cara bermuamalah. Manakala kita 5 ini bisa mengikuti Rasulullah, nikmat Allah ditambah lagi. Apa itu? Hidup kita di dunia ini dicintai Allah. Kemudian dosa dan kesalahan kita dihapus Allah. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, katakan pada hambaku, ikuti aku. Rasul disuruh mengatakan, ikuti aku. Maka siapa mengikuti Rasulullah, mencontoh beliau, meneladani, mentaati, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Semoga yang hadir siang hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah optimal dalam meneladani Rasulullah, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, dalam agama kita setelah tauhid
Itu yang kedua adalah akhlak. Akhlak. Jadi tauhid, akhlak ini risalah pokok Islam. Kenapa demikian? Karena kita umat Islam ini dibedakan sama Allah dengan umat lain. Kita diberi akhlak yang mulia. Dan ini Allah katakan dalam surat As-Sod, surat 36. Maaf, surat 38 ayat 46. Inna akhlasnahum bi khalisatin dikraddar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan, mensucikan mereka dengan akhlak yang tinggi, yakni mengingat akhirat. Nah ini bedanya umat Islam dengan umat lain. Mohon maaf nih, ngomong harus apa adanya. Hebatnya kelebihan umat Islam dengan umat lain, akhlasnahum bi khalisatin dikraddar. Kita diberi Allah akhlak yang tinggi dengan mengingat akhirat. Ini bedanya umat Islam dengan umat lain. Umat lain malah aneh-aneh. Mohon maaf, ada yang nanti kalau mati itu lahir kembali tapi bentuknya lain. Bisa binatang, bisa tumbuhan. Nah, namanya reinkarnasi gitu. Kemudian ada lagi yang tidak percaya adanya surga. Ya, neraka tidak ada. Banyak seperti itu kecuali Islam. Akhlasnahum bi khalisatin dikraddar. Surat 38 ayat 46. Ya, kita diberi akhlak Allah itu berbeda. Bahwa kita itu mengingat akhirat. Kenapa akhlak ini begitu penting dalam Islam? Dalam hadis Musnad Ahmad nomor hadis 8595 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, innama bu'isu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah ini untuk perubahan akhlak. Bayangkan sebelum Rasul ini mendapat tugas kenabian dan sebelum Allah menetapkan syariat-syariat ini, akhlak kepada Allah kacau. Kacau. Dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 30, wa yahudu Uzairin Abdullah wa nasara Isa Maryam Abdullah. Bayangin aja. Sebelum Islam ini Yahudi bilang Allah punya anak namanya Uzair, surat 9 ayat 30. Nasrani Allah punya anak namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Coba akhlaknya gimana? Malah ada yang Tuhannya ada 5 rupa-rupa warnanya. Ya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Itu kalau meletus satu masih ada 4 itu. Ya. Coba akhlak kepada Allah aja kacau semua. Ya begitu Rasul Muhammad SAW ditugaskan, akhlak kepada Allah lain. Ditunjukkan bahwa Allah ini tidak ada lain selainnya. Ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairu. Wahai kaum-kaumku, kata para nabi semua ini. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Soleh. Kalimatnya sama kepada kaumnya. Ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairu. Disebutkan di surat Al-A'raf surat 7. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Termasuk Nabi Musa juga mengatakan yang sama. Semua akhlak pada Allah cuma tauhid. Nah ini. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan bahwa agama itu sama dengan akhlak. Hadisnya Bukhari dan Muslim diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul ditanya sahabat, ya Rasulullah, madinu Rasul, apa sih agama itu? Rasul menjawab, husnul khuluq. Agama itu akhlak yang baik. Nah, jadi akhlak ini dalam agama kita luar biasa. Dan lihat akhlak Rasul Muhammad SAW dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minnallahi lintalahum walau kuntal golidan qalbi lan fadu min hauli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasaifil amri. Atas berkat rahmat Allah, Muhammad itu berlaku lemah lembut. Coba kalau Rasulullah kasar, berarti keras, nggak ada yang ngikuti Rasul, nggak ada yang masuk Islam. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasaifil amri. Malah sifat Rasul itu memaafkan, mendoakan, memohonkan ampunan. Itu loh. Dan bisa berdiskusi dengan baik. Kapan kita mengikuti akhlak beliau? Ayo. Jadi lemah lembut Rasul itu. Kalau ngajak ngaji orang juga yang enak, yang lembut. Ayo mas,
Kalau duhur di Baitul Hakam itu ustadznya ganti-ganti yang ngisi. Ayo banyak ilmu, kan enak. Jangan gini kalau ngajak, ayo nang Baitul Hakam ngaji, cek pinter ngono. Kata yang diajak, oh berarti aku goblok kan gitu. Ini cara mengajak, ini pengaruh ini. Akhlak-akhlak berucap, berbicara. Dan Rasul mengatakan bahwa setiap agama itu punya etika. Hadisnya Ibnu Majah, nomor hadis 4171. Waktu lidinihul huluqa wal khuluqal islami al hayu. Setiap agama itu punya etika. Wal Islam al hayu, dan etika Islam itu punya rasa malu. Jadi orang Islam itu harus punya akhlak, punya rasa malu. Kalau dulu kan penyakit tidak punya itu kan 4 Pak. Tunarungu nggak bisa dengar, tunanetra nggak bisa melihat, tuna aksara nggak bisa baca tulis, tunawicara nggak bisa ngomong. Di negeri kono Pak, konoha, Indonesia ndak. Ada penyakit ndak punya lagi satu lagi, apa? Tunarupa. Apa kuwi? Gak duwe rai. Ndak punya rupa, gak duwe rai, gak duwe isin, ya. Di negeri konoha, di Indonesia ndak beda maksudnya, gitu. Nah, maka dijaga ini akhlak-akhlak ini. Sehingga akhlak ini itu adalah definisinya agama. Yang ketiga, pentingnya akhlak. Rasul mengatakan bahwa akhlak yang baik ini akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di padang mahsyar saat yaumul hisab. Hadisnya Musnad Tirmizi nomor hadis 1925, diriwayatkan Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Atsqalu fil mizani al-mu'minina yaumal kiamat ahsanuhum khuluqa." Hal yang memberatkan timbangan kebaikan orang-orang mukmin nanti di yaumul akhirat adalah akhlak-akhlaknya yang baik. Tuh. Jadi akhlak yang baik ini menjamin kita masuk surga, memberatkan timbangan. Dan ini juga Allah janjikan di Quran surat Al-Maidah ayat ke-5 ayat ke-9, semua yang punya akhlak baik dijamin Allah surga. Salah satunya ya, akhlak baik toh, tidak beriman pada Allah juga tidak bisa. Jadi surat 5 ayat 9 ini beriman pada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Maka Allah mengatakan wa'dallahu ladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sungguh Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman untuk mendapatkan ampunan dan janji pahala yang paling besar, surga. Yang keempat, akhlak ini menunjukkan kualitas iman seseorang. Akhlak ini menunjukkan kualitas iman seseorang. Rasul bersabda, "A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Jadi akhlak yang baik ini melihat kualitas iman seseorang. Jadi kualitas iman seseorang bisa dilihat dari akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, fa insyaallah imannya bagus. Kalau akhlaknya rusak, imannya rusak. Sampai-sampai Rasul gambarkan dalam hadis yang sangat terkenal, punya Bukhari nomor hadis 5557. Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya menghormati tetangganya. Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairu aw liyasmut. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat itu berkata yang baik. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Dan ada lagi hadisnya lagi, masih sambungannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman itu menghormati tamunya. Nah tuh. Jadi kalau ada tamu itu harus kita hormati. Tamu saudara muslim boleh enggak menginap di rumah kita? Halo? Boleh? Berapa hari? 3 hari. Nih perhatikan, tamu itu boleh menginap di rumah saudara muslim 3 hari. Kalau hari keempat tamunya belum pulang, Rasul perintahkan matikan lampu. Wis lampu digejlek pateni. Lah kok tamu ini malah tuku lilin, gak mulai.
Wah iki rodok gak tepak iki tamu ini. Kok hari kelima ini tamu belum pulang? Rasul perintahkan matikan semua air. Jadi air kamar mandi matikan, tidak ada perairan. Dadak tuku banyu geledekan tamu nih. Wah ini hari kok gak tepat tamu ini. Kok hari ke-6 tamunya belum pulang? Rasul bilang matikan dapur, tidak ada masak-memasak. Jadi kita dihitung kalau zakat, infak, sedekah 3 hari. Kok hari ke-6 belum pulang, matikan dapur. Lah kok tamu niku order makanan online. Wes rada gak tepat tamu iki ya. Kalau sampai hari ke-7 belum pulang kata Rasul, tinggalkan rumah. Sak keluarga dibohongi pamit. Maaf kami harus pergi. Semua satu keluarga ada keperluan. Lah kok tamu ni malah ngene. Wis gak apa-apa lu ngomas, omamu tak jogo. Iki rada gak tepak akhlake tamu ini. Wah ini tamu ini kata Rasul dalam hadis ini, walillahi la yu'minun, ini gak beriman nih tamu model begini. Kita menghormati iya, tapi kalau tamu model begini, ya ini tamu di sini gak tepat. Nah saudara-saudaraku, kemudian ada hadis di sini Bukhari 557 ketika Salman datang ke Abu Darda. Pada waktu itu sedang puasa Abu Darda, puasa sunnah. Nah terus datang minta minum tamunya Salman, dibuatkan sama Abu Darda minuman. Loh kok cuma satu katanya. Mana kamu? Dibilang sama tuan rumah, aku puasa. Langsung dibacakan sama Salman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya menghormati tamunya. Aku tamumu, ayo minum bersamaku. Gitu. Dipaksa minum. Nah ini kalau kita puasa sunnah, tamunya maksa kita untuk berbuka. Kalau mau melanjutkan puasanya lagi, caranya minum gini. Ini contoh. Tamunya maksa, caranya minum begini. Ini contoh Pak, ini contoh. Ya. Nah, dipaksa minum kan? Ini kalau mau melanjutkan puasanya, minumnya begini. Bismillah. Ini kalau mau melanjutkan puasa, Bismillah. Selesai. Udah, terus ngomong sampai habis, sampai tamunya pulang. Lanjutkan puasanya. Tapi Jok, ayo minum. Ketepaan. Bismillah. Gak usah poso maneh. Jadi kalau mau melanjutkan puasa cukup seteguk terus. Ya. Tapi jangan dijadikan modus loh ya. Puasa Senin Kemis kok luwe yo. Kok ngelak. Dadak koncone sing geragas diteleponi kabeh. Gak nang omahku ta. Wah, ini kan tujuannya supaya maksa berbuka. Kalau ini modus itu. Ya. Maka disinilah akhlak itu begitu luar biasanya. Kita sampai diminta menghormati tamu. Yang terakhir yang kelima, akhlak itu bukti ibadah. Jadi akhlak itu membuktikan buahnya ibadah. Contoh dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholah inna sholata tanha anil fasya' wal munkar. Tuh kata Allah. Kalau kita benar-benar mempelajari Quran dengan baik, mendirikan sholat, nanti akan mendapatkan hasil sholat kita tuh jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kita tahu Quran, kita tidak mungkin disuruh berbuat keji, kejahatan, sholat kita baik. Tuh. Kemudian hadis ini puasa. Muslim nomor 1145. Ila saum fa innahu li wa ana ajasibih yahdahu syahwat wa ta'amin ajli saimi. Maka orang yang puasa pun juga sama. Dia menjaga nafsu syahwatnya. Dia tidak makan minum karena Allah, berbuat kebaikan, ucapan baik. Ini semua buah kebaikan. Jadi akhlak ini adalah buahnya ibadah. Termasuk zakat, infak, sedekah. Surat 9 ayat 103. Qud amwalihim minas sadaqati wa tutahhiruhim wa idasullahim. Maka pungutlah zakat itu. Doakan orang yang memberi, mohonkan ampunan orang yang memberi, dan berbuat kebaikan. Infak, zakat, sedekah buahnya kebaikan. Menjadikan kita watu tohurihum, jiwa kita, diri kita dibersihkan Allah dari perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian yang menerima mendoakan. Ya. Jadi kalau kita dikasih orang itu akhlaknya berterima kasih dan mendoakan. Tapi kalau jenengan ngasih orang jangan minta doa, ndak usah. Ketika ikan dongakno, ndak usah. Ya. Dia ndak doain, yang doain malaikat. Ya. Nah inilah. Kemudian yang terakhir
Rasul mengajarkan kita untuk senantiasa meminta kepada Allah akhlak yang baik. Hadisnya Muslim, Allahumma hdini lil ahsanil akhlak fa innahu la yahdi la hasanil ila anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku akhlak yang baik, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada jalan yang baik kecuali Engkau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir siang hari ini dikaruniai Allah hidayah, inayah, bimbingan, pertolongan, sehingga akhlak-akhlak kita, amal fardu kita, amal sunnah kita, amal soleh kita di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalan kita jadi amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Tafadhol. Minta oleh-oleh. Akhlak minta oleh-oleh ini boleh enggak? Boleh. Asal itu kerabat. Nek konco kok rodok mlebes. Ada teman di luar, aku njolek oleh-oleh. Kalau cuman sekedar teman sahabat itu kurang ketika. Tapi kalau itu saudara boleh. Terutama orang tua kepada anak, ya. Atau anak kepada orang tua. Kalau orang tua kepada anak ini bagian daripada tanggung jawab. Tapi kalau anak kepada orang tua itu bagian birrul walidain. Nah itu boleh. Tapi kalau sesama teman jangan meminta. Tapi kalau ada teman datang ngasih oleh-oleh, terima. Nah, dan doakan. Doakan, terima kasih. Terjawab? Tip. Lagi? Cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.